Dan Allah Ta'ala berfirman kepada jamaah haji, wahai hamba-hambaku, seandainya dosa kalian sebanyak butir pasir, tetesan air hujan, atau buih di lautan, maka aku akan tetap mengampuninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fadilah haji, anjuran beribadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahl bin Sa'd anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yulabbi illa labba an yaminihi aw an shimalihi min hajarin aw syajarin aw madarin hatta tanqati al-ardu min hahuna wa hahuna, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Sahal bin Sa'd anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim mengucapkan talbiyah, maka batu, pohon, dan tanah yang berada di sebelah kanan dan kirinya akan membaca talbiyah bersamanya, dan itu berlangsung sampai ke penghujung dunia. Hadis At-Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan dalam kitab Mishkat. Keterangan di dalam beberapa hadis sebutkan bahwa mengucapkan labbaik adalah syiar haji. Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam mengucapkan labbaik, Allah Ta'ala menjawabnya dengan mengatakan labbaik wahai Musa, disebutkan dalam kitab Kanjul Umal. Bagi seorang yang menunaikan ibadah haji, bukan ucapan labbaiknya saja yang mengandung keutamaan, tetapi setiap perkara mengandung pahala dan keutamaan tersendiri. Abdullah bin Umar anhuma berkata, ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah di Masjid Mina, datanglah dua orang sahabat menghadap Rasulullah SAW, yang satu dari kaum Ansor dan yang lainnya dari kabilah Thaqab. Setelah mengucapkan salam, kemudian berkata, ya Rasulullah, kami datang kemari mau bertanya tentang sesuatu. Rasulullah bersabda, jika kalian mau, tanyakanlah apa yang hendak kalian tanyakan, dan apabila kalian memperbolehkan, maka aku yang akan mengatakannya. Mereka berkata, engkau sajalah yang mengatakannya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, kalian datang kemari untuk bertanya tentang haji. Apa pahalanya solat 2 rakaat setelah tawaf, dan apa pahalanya sa'i dan antara Safa dan Marwah? Apa pahalanya wukuf di Arafah, melempar jumrah, menyembelih binatang kurban, dan tawaf ifadah? Mereka berkata, demi zat yang ngutusmu sebagai seorang nabi, inilah pertanyaan ada dalam benak kami. Kemudian Rasulullah bersabda, setelah kalian keluar dari rumah dengan niat menunaikan ibadah haji, maka setiap langkah unta atau kendaraan kalian dituliskan satu kebaikan di dalam catatan amal kalian, dan satu dosa diampuni. 2 rakaat setelah tawaf pahalanya seperti memerdekakan seorang hamba sahaya Arab. Sa'i antara Safa dan Marwah pahalanya sama dengan memerdekakan 70 hamba sahaya. Ketika orang-orang mulai dikumpulkan di padang Arafah, Allah turun ke langit dunia dan dengan bangganya berfirman kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku ini, mereka datang dari tempat-tempat yang jauh, rambut mereka kusut dan mereka mengharapkan rahmatku. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada jamaah haji, wahai hamba-hambaku, seandainya dosa kalian sebanyak butir pasir, tetesan air hujan, atau buih di lautan, maka aku akan tetap mengampuninya. Wahai hamba-hambaku, pulanglah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni, dan juga dosa-dosa orang yang kalian beri syafaat. Setelah itu Rasulullah bersabda, adapun ketika melontar batu kepada setan, maka setiap batu yang dilontarkan akan diganti dengan diampuninya suatu dosa yang membinasakan kalian.
Ganjaran penyembelihan bintang kurban disimpan di sisi Allah ketika kalian bertahalul dengan mencukur rambut maka setiap rambut akan diberi ganjaran satu kebaikan dan satu dosa diampuni. Setelah melakukan semua itu, bila seorang melakukan tawaf ziarah, maka ia melakukannya dalam keadaan tidak menanggung dosa. Dan satu malaikat akan berkata kepadanya sambil meletakkan tangannya di atas pundak orang itu, mulailah beramal, semua dosamu yang lalu telah diampuni. Disebutkan kita targhib. Akan tetapi sangat penting untuk perhatikan bahwa haji mabrur adalah haji yang berhak untuk dikatakan sebagai haji. Para ulama menerangkan bahwa ucapan labbaik adalah jawaban atas seruan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim AS atas perintah Allah Ta'ala. Pembicaraan mengenainya telah dituliskan dalam uraian ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Dan seluruh manusia untuk berhaji, mereka datang kepadamu dengan berjalan dan berkendaraan unta yang telah kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran surat Al-Hajj ayat 27. Oleh karena itu, sebagaimana menyambut seruan atau panggilan raja itu dengan perasaan takut dan khawatir, begitu juga hendaknya kita menyambut panggilan Allah Ta'ala dengan penuh perasaan cemas dan takut. Jangan-jangan kehadiran kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena dosa yang kita kerjakan. Mutrib bin Abdul Al-Fatih pernah berdoa seperti ini di padang Arafah. Ya Allah, janganlah engkau menolak mereka semua jamaah haji hanya karena dosa-dosaku. Bakar Majani berkata bahwa seorang wali ketika melihat jumlah jemaah haji yang sangat banyak di padang Arafah berkata, aku berpikir seandainya aku tidak ada di sini, mereka semua pasti akan diampuni oleh Allah Taala. Disebutkan dalam kitab Idhab. Bila Ali Jainal Abidin alaih memakai pakaian ihram untuk menunaikan haji, maka wajahnya menjadi pucat, badannya gemetar dan ia tidak kuasa mengucapkan talbiyah. Dan bila ada orang yang bertanya kepadanya mengapa ia tidak mengucapkan labbaik di permulaan ihram, ia menjawab, aku takut jangan-jangan dijawab dengan la labbaik, kehadiranmu tidak diterima. Setelah melalui keadaan itu, ia mengucapkan labbaik dengan beratnya sehingga jatuh pingsan dan terjatuh dari atas untanya. Setelah siuman, ia mengucapkan labbaik dengan keadaan seperti itu juga, dan seluruh amalan hajinya disempurnakan dalam keadaan seperti itu. Imam Ahmad berkata, aku pernah menunaikan ibadah haji bersama Abu Sulaiman. Ketika melihat pakaian ihram, ia tidak mengucapkan talbiyah. Setelah berjalan kira-kira 1 mil, ia jatuh pingsan. Setelah sadar dari pingsan, ia berkata kepadaku, wahai Ahmad, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa AS yang berbunyi, katakanlah kepada orang-orang yang zalim supaya mengurangi mengingat aku, dan aku akan mengingat mereka dengan laknat. Karena bila seorang mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Berdasarkan ayat, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kamu kepadaku maka aku akan mengingatmu. Al-Baqarah ayat 152. Setelah itu Abu Sulaiman berkata, wahai Ahmad, telah sampai kepadaku bahwa barang siapa melakukan maksiat ketika melaksanakan ibadah haji dan ia berkata labbaik, maka Allah menjawabnya dengan kata la labbaik, labbaikmu tidak terima selama engkau tidak meninggalkan maksiat itu. Sebenarnya kitab Idhab. Alhamdulillah, hadis menyatakan tentang bagaimana keberuntungan orang yang melaksanakan haji dengan semata ikhlas karena Allah dan juga tidak melakukan maksiat ketika melaksanakan ibadah haji tersebut. Mudah Allah beri paham dan kiat amal dan sampaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.